wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga iman. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan bab ketiga ini kita mempelajari Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Baik, pada pembahasan kita apa saja yang kita bahas? Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Yang kedua, tajdid Muhammadiyah purifikasi, dan yang ketiga adalah tajdid Muhammadiyah modernisasi. Yang pertama yaitu tentang pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tajdid yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Arab jaddada yujaddidu tajdidan, yang artinya adalah pembaharuan atau memperbaharui. Kemudian yang kedua, secara istilah tajdid adalah pemurnian, peningkatan, pengembangan atau modernisasi, yaitu mengembalikan sesuatu pada kondisi semula, yaitu berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid merupakan pemurnian dan modernisasi. Sekarang kita akan membahas satu persatu apa itu pemurnian dan apa itu modernisasi. Nah, tajdid dalam hal pemurnian yaitu dimaksudkan sebagai pemeliharatan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pemurniannya dalam hal aspek akidah, ibadah, dan juga aspek akhlak. Kemudian yang kedua yaitu modernisasi. Tajdid dalam hal modernisasi dimaksudkan sebagai bentuk pengamalan dan perwujudan ajaran Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Modernisasinya dalam hal aspek muamalah dan kehidupan makhluk Allah di muka bumi. Nah, yang kedua, tajdid Muhammadiyah purifikasi. Apa itu purifikasi? Purifikasi adalah upaya pembaharuan untuk memurnikan ajaran Islam dengan cara membersihkan ajaran Islam dari hal-hal yang menyimpang. Bisa kita sebut yang kita kenal yaitu TBC. Apa itu TBC? T, tahayul, B, bid'ah, dan C-nya adalah khurafat. Mari kita bahas satu persatu ya. Tahayul. Tahayul adalah mempercayai bahwa adanya musibah dan keberuntungan dibawa oleh makhluk Allah. Contoh, kita percaya terhadap pohon, terus percaya kupu-kupu dapat membawa keberuntungan, atau percaya terhadap hal-hal yang gaib lainnya. Padahal itu adalah semua takdir yang terjadi pada manusia adalah berdasarkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bid'ah. Bid'ah adalah mengadakan atau membuat sesuatu cara yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya, ada sebagian masyarakat yang memiliki ritual-ritual tertentu. Kemudian khurafat. Khurafat adalah meyakini kebenaran dari kisah-kisah yang batil atau kisah-kisah yang tidak wajib kita percayai. Contoh, percaya terhadap kisahnya Nyi Roro Kidul. Kisahnya Nyi Roro Kidul itu memberikan sesajen pasti akan dapat keberuntungan, tapi ketika tidak memberi sesajen akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan. Yang ketiga yaitu tajdid modernisasi. Modernisasi yaitu peningkatan atau pembaharuan yang mana tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itu berlaku sepanjang zaman. Al-Quranu sholih likulli zaman wal makan. Al-Quran itu tepat pada situasi dan kondisi zaman. Jadi, Al-Quran merupakan sebuah solusi untuk menjawab semua pertanyaan yang ada pada masalah makhluk di bumi ini.
Bentuk pengamalan modernisasi Muhammadiyah dalam bidang muamalah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang banyak sekali pengamalannya dari Al-Quran dan Sunnah. Termasuk, pertama, memberi makan anak yatim. Ini adalah pengamalan Quran surah Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa termasuk mendustakan agama bagi orang yang salah satunya adalah tidak memberi makan fakir miskin. Kemudian yang kedua adalah mendirikan MDMC, yaitu Muhammadiyah Disaster Management. Yaitu dengan cara apa? Membina relawan siap siaga untuk segala bencana. Yang ketiga adalah mendirikan rumah yatim piatu dan panti asuhan. Kemudian membangun lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat madrasah sampai perguruan tinggi, kemudian membuat poliklinik, balai rumah sakit, balai kesehatan, dan lain sebagainya. Baru-baru ini telah diresmikan klinik apung, yaitu dari daerah Saitu Buleleng untuk pelayanan di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdalam, dan terluar. Kemudian mendirikan GSM atau Jaringan Saudagar Kemuhammadiyahan. Dalam bidang muamalah, Muhammadiyah juga melakukan pengamalan dalam bidang ekonomi, termasuk mendirikan perkumpulan para saudagar. Agar apa? Agar melahirkan kemandirian bagi setiap umat muslim. Contoh-contoh lain tajdid Muhammadiyah. Yang pertama, mendirikan dan mengembangkan organisasi perempuan yang kita kenal dengan Nasyatul Aisyah. Kemudian mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional. Yang ketiga, mendirikan Taman Pustaka Literasi Masyarakat pada tahun 1920. Kemudian menerbitkan brosur, majalah, dan suara Muhammadiyah. Kemudian mendirikan banyak sekali lembaga kemasyarakatan dan masih banyak lagi. Nah, demikian anak-anakku, itulah materi kita pada pagi hari ini dengan tema Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Kesimpulannya, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid adalah identitas yang melekat pada diri Muhammadiyah. Disebut pembaharuan atau gerakan tajdid karena Muhammadiyah berupaya untuk mengubah pemikiran dan tradisi dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam murni. Nah, itulah video pembelajaran kita tentang Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Maka tugas kalian adalah yang pertama, tulislah pembaharuan apa saja yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa Muhammadiyah disebut sebagai gerakan pembaharuan. Nah, dua soal ini harus kalian kumpulkan di penugasan Edmodo. Siap? Ibu tunggu ya. Atas materi kita pada pagi hari ini, semoga kita dapat mengamalkan bagaimana Muhammadiyah melakukan gerakan-gerakan pembaharuan. Sekian dari Bu Ayundi, sampai bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.